Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ataya Caherani Zayan dari jurusan Manajemen Informatika, Program Studi Manajemen Informatika D4 kelas 1 MIB. Pada video kali ini, aku diberi tugas mata kuliah logika pemrograman untuk membuat program konversi suhu. Jadi misalnya konversi suhu dari Celsius ke Kelvin, Celsius ke Fahrenheit, maupun Celsius ke Reaumur ataupun sebaliknya. Langsung saja kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini langsung aja kita ketik pada bahasa pemrogramannya. Jadi di sini apa sih peranan include stdio.h dan integer main? Kalau include itu di sini berperan untuk mengakses seluruh file yang tersimpan di program stdio.h ini. Nah, sedangkan stdio.h itu tempat di mana kita menyimpan file-file input dan output yang telah kita ketik di pemrograman ini. Sedangkan fungsi dari integer main itu untuk mengakses atau menjalankan program ini sendiri. Jadi kalau kita nggak pakai integer main ini, nanti programnya nggak jalan. Terus langsung aja buka kurung kurawal. Di sini fungsinya kurung kurawal ini untuk menandakan bahwa kita telah memulai program. Untuk membuat program, jadi dia bisa mengeksekusi program itu tadi. Di sini aku mau buat nama aku dulu. Lalu di sini fungsi printf ini sebagai kode untuk mengeluarkan atau menampilkan ketikan kita yang ada di dalam kurung ini. Jadi fungsinya itu untuk mencetak sebuah nilai karakter integer, oktal maupun yang lainnya ke dalam pemrograman bila dijalankan. Ketik lagi printf Nah, di sini kan ada /n tuh. Fungsi /n ini sendiri untuk meletakkan ketikan ini yang satu MIB ini tepat di bawah tulisan nama saya ini. Jadi nanti itu kan nama saya ini Ataya Caherani Zayan itu berada di paling atas. Nah, sedangkan satu MIB ini diletakkan tepat di bawah nama itu tadi. Jadi itu fungsinya /n sebagai enter. Nah, di sini kenapa aku pakai float, kenapa nggak pakai integer? Karena kalau float itu misalnya nanti hasil perhitungan suhunya itu desimal, atau kita mau memasukkan suhunya itu dengan bentuk bilangan desimal, itu bisa diproses sama program ini. Jadi bisa dibaca gitu, nggak dijadiin bilangan bulat. Sedangkan kalau integer sendiri itu fungsinya dianya itu cuma membaca bilangan bulat aja, nggak bisa baca bilangan desimal. Maka dari itu aku pakai float. Terus kita buat penjelasan di sini. Menghitung
Sebenarnya untuk tulisan ini itu kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, karena dia nggak berpengaruh pada saat kita ngerun program ini. Tapi aku di sini pakai ini buat menjelaskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Gitu. Kita printf lagi. Ini sebagai perintah kepada pengguna untuk memasukkan data atau data Celsiusnya itu berapa derajat. Jadi di sini fungsi scanf itu sebagai pembaca karakter, string ataupun numerik yang dituliskan dari keyboard atau si pengguna itu sendiri. Jadi dia itu memerintahkan program untuk membiarkan pengguna menginput data yang diinginkan. Gitu. Terus apa sih fungsinya %f ini? Jadi %f ini untuk membaca input dari tipe data yang diinput dari pengguna itu tadi, tipe data desimal. Jadi kalau kita mau masukin tipe data bilangan bulat juga bisa dibaca. Terus kalau kita mau masukin tipe data desimal pun juga bisa dibaca sama program ini. Terus fungsi dan C. Dan C ini berperan sebagai untuk memberitahukan program ini bahwa yang data yang diinput oleh pengguna itu tadi itu merupakan data dari variabel C. Jadi float C ini merupakan variabel yang akan dihitung oleh program, lalu FKR ini merupakan simbol ataupun perwakilan dari suhu Fahrenheit, Kelvin dan Reaumur begitu. Jadi ini nanti yang mau dihitung, ini nanti hasilnya. Langsung saja lanjut. Di sini kita langsung masukin aja rumus dari cara mengkonversikan suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Di sini tuh rumusnya 32 ditambah C dikali 9/5. Ini kenapa ada tanda kurung seperti ini? Jadi komputer itu tidak bisa membedakan yang mana dulu yang harus dihitung seperti manusia gitu. Jadi kita harus menjelaskan kepada komputer dengan sejelas-jelasnya yang mana dulu yang harus dihitung. Maka hasil dari perhitungan tersebut itu nanti akan tepat seperti kalkulator. Terus apa fungsi koma 0 ini? Jadi fungsinya koma 0 ini itu untuk mengeluarkan hasil dari perhitungan tersebut dengan sejelas-jelasnya sampai desimalnya itu berapa desimal gitu. Jadi nggak cuman kayak 16,8 aja, tapi dia bisa keluar 3 desimal hingga 4 desimal atau lebih. Printf. Kita di sini menggunakan printf untuk nanti agar programnya bisa mengeluarkan dan menjelaskan hasil dari perhitungan ini.
Oke, di sini fungsi dari persen titik 2 fn itu dia untuk mengeluarkan hasil perhitungan dengan singkat. Jadi desimalnya itu tidak terlalu banyak, kayak sekitar 2 atau 3 aja. Terus nanti dia keluar begitu. Tapi ada satu lagi bentuknya persen gini. Ini tuh seperti ini. Nah, nanti kalau menggunakan persen f/n ini, kita yang keluar itu hasil dari perhitungan itu agak sedikit ribet ya kalau dilihat gitu, kayak pusing gitu karena terlalu banyak desimalnya. Jadi untuk saya sendiri, saya lebih prefer ke menggunakan persen titik 2 f/n ini. Lalu apa fungsi f di sini? Ini sama seperti dan C ini. Itu sebagai simbol dari hasil dari variabel f ini, perhitungannya begitu. Jadi menghitung ini langsung dimasukin aja ya rumusnya, ditambah 3,15. Ini sama saja seperti yang di atas, fungsi-fungsinya nggak ada yang berubah. Yang berubah itu cuman rumus dari perhitungan Kelvinnya aja. Nah, K di sini juga sama, dia itu memberitahukan kepada program ini bahwa hasil dari perhitungan ini, yang persen titik 2 f/n ini itu sebagai hasil dari Kelvin, hasil dari perhitungan Kelvin. Yang terakhir menghitung nomor dengan rumus. Oh ya, belum masukin rumusnya kali. Rumusnya itu R sama dengan 4,0 per dibagi sini 0 dikali C. Yang 4,0 dan 5,0 ini itu sama aja fungsinya seperti yang 9,0 dan 5,0 tadi, agar mengeluarkan hasil desimal yang jelas dan tidak meleset dari kalkulator hasilnya, jadi sama banget seperti kalkulator. N. Sini kita tulis return 0. Apa fungsi dari return 0 ini sebagai simbol bahwa memberitahukan program ini berjalan dengan baik tanpa error. Terus juga kontrolnya akan kembali ke sistem operasi. Jadi sistem operasi itu akan melakukan tindakan yang sesuai, seperti mengembalikan program kepada pengguna. Jadi pengguna itu bebas mengakses program yang lainnya. Begitu ya. Langsung saja kita run.
Oh ya, sorry itu. Di sini kita masukin aja 47 derajat. Nah, ini dia hasilnya, sama seperti kalkulator. Kalau kita memasukkan suhunya dengan koma atau desimal itu juga tepat. Nah, biasa. Oke teman-teman sekalian, sekian video penjelasan dari saya mengenai pembuatan program konversi suhu. Semoga dari video kali ini dapat membantu teman-teman untuk menambahkan wawasan teman-teman sekalian mengenai simbol-simbol ataupun kode yang ada di pemrograman, dan juga dapat membantu teman-teman untuk menjalankan program ataupun membuat program kedepannya nanti. Terima kasih.